di podcast Ilmu Pendidikan, tempat kita berbagi wawasan menarik seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang peran penting seorang pendidik dalam proses pendidikan. Kita sering dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sebenarnya seperti apa sih peran guru atau pendidik itu di mata para siswa? Hari ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang luar biasa, mahasiswi yang aktif belajar dan punya banyak pengalaman serta pandangan terhadap pendidikan. Halo Kurnia dan Firawati, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, senang sekali bisa hadir di sini. Halo, alhamdulillah baik, saya juga senang sekali bisa ikut ngobrol hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol tentang pentingnya peran pendidik dalam sistem pendidikan yang efektif. Kenapa pendidik jadi faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan? Menurut kamu Kurnia bagaimana? Ya, menurut saya pendidik itu adalah pilar utama dalam pendidikan. Mereka bukan cuma mengajar materi, tapi juga membentuk karakter dan pola pikir siswa. Sebagus apapun kurikulum yang ada, kalau pendidiknya tidak mampu mengaplikasikannya dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Setuju sekali, pendidik itu lebih dari sekedar pengajar. Mereka juga jadi motivator yang memberikan arahan dan membimbing siswa dalam pendidikan yang ideal. Peran pendidik itu tidak bisa digantikan oleh teknologi sekalipun. Nah, bicara tentang teknologi, banyak yang bilang teknologi bisa menggantikan peran guru. Menurut kamu, Kurnia, bagaimana? Apakah itu betul? Ya, meskipun teknologi saat ini membantu sekali dalam pendidikan, menurut saya teknologi tidak bisa menggantikan peran guru sepenuhnya. Guru itu memberi lebih dari sekedar informasi. Mereka juga memberikan motivasi, perhatian, dan juga pengertian yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Jadi teknologi hanya sebagai alat bantu saja, tetapi pendidik tetap menjadi kunci utama. Ya, betul. Teknologi itu bisa memberikan akses ke berbagai informasi, tetapi guru tetap diperlukan untuk memberi bimbingan siswa secara personal dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Nah, benar. Jadi, meskipun teknologi berkembang pesat, peran pendidik dalam membimbing dan membentuk karakter siswa tetap sangat penting. Kurnia, bagaimana menurutmu peran pendidik dalam membentuk karakter siswa? Ya, guru itu bisa menjadi contoh teladan. Mereka mengajarkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Karakter siswa banyak dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan pendidik. Guru yang baik bisa membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, Kurnia. Selain itu, pendidik juga mengajarkan sikap positif seperti rasa ingin tahu, keberanian, dan ketekunan. Semua itu membantu siswa untuk siap menghadapi tantangan di kehidupan mereka nanti. Nah, kalau berbicara soal guru di Indonesia, saat ini tentu ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Kalian pasti tahu kan betapa pentingnya peran guru dalam pendidikan di negara kita. Tetapi di sisi lain, profesi guru di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan. Menurut kalian, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia? Ya, salah satunya menurut saya soal kesejahteraan dan fasilitas pendidikan. Kita tahu kalau masih banyak guru honorer yang belum menerima gaji sesuai harapan, padahal mereka punya tanggung jawab besar. Ini tantangan yang buat guru-guru mungkin sulit fokus sepenuhnya pada mengajar. Betul, selain itu, saya juga lihat masalah akses dan fasilitas di berbagai daerah. Banyak guru yang masih harus berjuang dengan fasilitas yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Di sekolah-sekolah pinggiran, kadang fasilitas untuk belajar masih minim dan itu mengaruhi proses belajar mengajar. Jadi menurut kalian bagaimana cara agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih merata, terutama daerah yang tertinggal? Ya, menurut saya pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan akses ke fasilitas pendidikan.
terutama di daerah terpencil. Pendidikan yang merata harus dimulai dari memastikan semua guru punya dukungan yang sama, baik dari segi gaji, fasilitas, dan pelatihan. Ya, saya rasa penting juga ada pelatihan yang terus berlanjut untuk guru, apalagi dengan perkembangan teknologi yang cepat, guru-guru perlu belajar metode dan media baru agar mereka bisa mengajar lebih efektif, bahkan dengan fasilitas yang terbatas. Nah, yang terakhir, dari pengalaman kalian sebagai mahasiswa, apa yang kalian harapkan dari sistem pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang? Ya, saya berharap pendidikan di Indonesia bisa lebih adil dan merata. Saya ingin setiap anak di kota maupun di desa punya akses yang sama ke guru yang berkualitas dan fasilitas yang memadai. Pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap orang. Menurut saya, harapannya adalah guru di Indonesia bisa terus diberdayakan dan mendapatkan dukungan lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi, guru tidak hanya dengan sebagai pekerja, tetapi sebagai profesi penting yang harus kita dukung sepenuhnya. Terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat inspiratif dan bermanfaat dari pembicara kita. Kelihatan jelas bahwa guru adalah pilar yang sangat penting dalam pendidikan, namun mereka masih banyak mengalami tantangan yang perlu kita perhatikan. Dan terima kasih untuk Kurnia Mediwati dan Miranti sudah berbagi pemikiran, dan juga terima kasih untuk para pendengar podcast kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dan mari kita terus dukung pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.